such a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Wahidin dengan NPM 0775241149. Saya berasal dari Universitas Khairul Ternate. Jadi, di sini saya akan membahas tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu mengenai perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi yang pertama dikembangkan pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh seorang insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya, ENIAC. Komputer pertama di dunia ini mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer pertama ini juga mengendalikan bahasa mesin, yaitu bahasa pemrograman tingkat paling rendah yang dapat dipahami oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta perlu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk membuat perhitungan baru. Sedangkan komputer generasi kedua dikembangkan pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor. Komputer dibuat lebih kecil, murah dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak terlalu membutuhkan banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Selanjutnya, pada generasi ketiga dikembangkan pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan sikrut terpadu. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan chip sikrut terpadu atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Di sisi lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer menjadi cepat panas. Pada generasi keempat dikembangkan pada tahun 1971 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan berkembangnya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu silikon. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat terhubung dan membentuk jaringan yang pada akhirnya mewakili perkembangan internet. Sedangkan pada generasi kelima dikembangkan mulai dari sekarang hingga masa yang akan datang. Perkembangan komputer pada generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau integrasi skala besar yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan teknologi nano juga akan mengubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya.